Oke, kenalan Oke, dulu mana nih? Rahmat. Rahmat dari mana? Wow, sudah terang. Belum. Oh, itu Cak Mawanda. Cak Mawanda. Kaget tiba-tiba. Jadi kepalanya nongol. Mana tadi Rahmat? Halo. Rahmat atau Rahmat? Oh, Rahmat. Rahmat, Pak. Oke, Asal kenalan dari dulu, mana kenalan. Rahmat? Nah, Nah, saya Rahmat Udah kelihatan sekarang. dari Surabaya. Surabaya. Sekolahnya di mana SMA? Iya, SMA mana? SMA 6. SMA 6. SMA 6 Surabaya. SMA 6. Oke. Surabaya. Dekat kalau SMA. Surabaya. SMA 6 tuh mana sih? SMA komplek itu bukan sih? Bukan, yang dekat Oh, bukan ya? gubernuran, Pak. Oh, gubernuran. Ya. Saya juga nggak tahu. Saya masih baru di Surabaya. Oke, lanjut, tadi ada lagi tuh. Ada Afriano. Oh, Tugu ya. Pahlawan, aku tahu. Enggak kejauhan. Kejauhan. Wah, sama Wanda ini juga ini. Oke, nggak apa-apa. Yang baru Teruskan. lagi ya kayaknya tadi. Siapa tadi? Afriano ya? Boleh kenalan Afriano? Perkenalkan, nama saya Afrino Ritonang. Asal si Borong-Borong, asal sekolah SMA Negeri 1 Borong-Borong. Si Borong-Borong. Sumatera ya, si Borong-Borong. Iya, Sumatera. Ada juga kayaknya dari Sumatera. Siapa? Endang ya kayaknya. Iya, tapi nggak ada nih Endang. Iya, nggak ada di sini Endang. Mungkin lagi berhalangan hadir. Tuh. Wih. Si Borong-Borong. Si Borong-Borong itu di mana ya? Di Samosir apa di? Di dekat Danau Toba, Pak. Oh, dekat Danau Toba ya? Oh, wah, Iya, bagus tuh dekat pemandangannya tuh. Si Borong-Borong. Oke, ada lagi nggak Yang lainnya teman belum kayaknya ikut? Randika sudah, kayaknya Irma, Aida, Rizal, Rianta. Lupa saya juga. Ini kemarin Kayaknya ada Aida semua nih ya? belum nih. Aida ini belum kemarin kayaknya. ikut? Udah kayaknya ide itu ya. Nggak tahu sih. Coba. Belum, Kak. Oh kan? Hah? Belum ya? Halo? Boleh kenalan Aida? Belum ya? Belum. Boleh kenalan Aida? Perkenalkan, nama saya Asiatul Musaidah, dipanggil Aida. Asal Sidoarjo. Saya dulu sekolahnya di SMA Progresif Jun Selawat. Sidoarjo, deket juga nih. Ada yang dari Sidoarjo. Iya. Ada yang dari Sidoarjo. Suaranya Ya. ini ya, mantul. Suaranya ini ya. Iya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Saya berasa jadi ada yang niruin. Ya, Aida. Ada yang dari Sidoarjo juga nih, Aida. Dosen kita. Ada Ibu Almira dari Sidoarjo juga. Aku juga Sidoarjo loh. Iya, Pak. Aku juga Sidoarjo. Oh iya, Pak. Akan. Iya. Oh ya, yang baru ya. Iya. Rumahku. Yang baru ya. Iya, rumahnya di Sidoarjo. Iya benar. Iya, rumahnya di Sidoarjo. Iya, benar. Jauh sih tapi Sidoarjo yang dekat tambak-tambak sana. Jauh sih, Mungkin Sidoarjo yang dekat apa? Jadinya di mana, Pak Seno? Sidoarjo yang mana? Gimana? Sidoarjonya di mana? Di Sidoarjo yang mana? Cemandi. Tahu. Deket aku. Oh. Dekat laut, dekat laut. Deket Mer ya. Oh, dekat Ya, Mer. betul, dekat Mer. Dekat Mer ya. Ah, Dekat Mer.
Betul, betul. Oke, udah semua ya berarti ya? Sudah belum ya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah semua kayak kita langsung saja, kayaknya udah nggak sabar nih mau dengerin materi dari Cak Seno, Kaprodi kita. Kita buka dengan doa dulu dong. Ini belum Oh, ada doa. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya sesuai kepercayaan masing-masing agar acara pagi ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Oke, saya serahkan langsung ke Cak Seno ya untuk memaparkan materi pagi ini. Silakan Cak Seno. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Hari ini saya akan, ya kita akan belajar bersama. Kalau dibilang saya ngajarin, kayaknya saya juga belum pro juga, jadi kita belajar bersama. Oke, saya share screen dulu ya. Mana? Ini aja. Oke, ini kelihatan? Sudah. Kelihatan Nah, Kak. kita langsung mulai aja ya, mulai dari kita belajar dari awal. Jadi kalau kemarin udah install, semuanya udah install kan? Nah, sekarang kita bareng-bareng belajar untuk pemrosesan data sederhana. Nah, sekarang kita bikin dulu misalkan kita apa namanya? bikin ininya dulu, foldernya dulu. Oh, sorry, ini punya saya nggak bisa. Duh, kenapa nggak bisa ya? Saya sebentar ya. Sebentar, kemarin bisa kok, yang kemarin jadi nggak bisa. Oke, ini mana tadi? Maaf ya, tiba-tiba bisa. Oke, kita bikin folder dulu tadi ya. Ini saya sudah bikin folder. Nah, terus kita bikin Anaconda gitu ya. Nah, kita bisa simpan dulu. Misalkan kita bikin dolanan data. Tuh. Terus, nah, yang menarik di sini teman-teman, kalau kemarin kita udah belajar tentang ya sedikit-sedikit ngoding ya. Untuk apa notebook ini itu kita nggak hanya tentang ngoding, tapi kita juga bisa bikin tentang misalkan hanya tulisan gitu ya. Ini tinggal di sini diganti nih, diganti dengan Markdown. Misalkan kita nulis, ini misalkan kalau judul berarti kita diawali dengan ini apa namanya? Ini apa, tag ya. Nah, jadi misalkan kita dolanan data part 2 gitu ya. Nah, itu tinggal di shift enter. Nah, ini jadinya tulisan, bukan jadi coding yang harus di running gitu ya. Misalkan kalau lebih kecil lagi, misalkan nih, ini diganti dulu dengan ini ya, P Cak Seno. Wah. Nah, gini. Oke, jadi ini tulisan dulu. Jadi kayak misalkan kita ngoding tapi kita butuh keterangan, nah itu bisa pakai tadi tag gitu ya. Isinya diganti Markdown. Nah, sekarang kita akan belajar apa pengolahan data sederhana. Nah, pertama kan kita harus tahu apa itu data gitu ya. Data itu apa sih? Data kira-kira apa? Ada yang tahu data itu apa? What is that data gitu ya. Bacanya kalau bahasa Inggrisnya data ya. Ini apa? Data itu apa sih? Ada yang tahu?
sekumpulan informasi atau keterangan. Betul. Data adalah sekumpulan informasi. Data adalah sekumpulan informasi, gitu ya. Nah, terus jenis-jenis data. Data itu terdiri dari, kalau mau dikelompokkan secara garis besar, data itu ya data dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, sorry. Jadi karena ini berarti data itu adalah data yang structure data atau data structure. Itu data yang terstruktur. Yang kedua adalah data yang tidak Kenapa sih ini laptopnya tiba-tiba gini? Kedua adalah unstructured data. Ini salah tulis di atasnya. Ini ya. Jadi data dikategorikan jadi dua, jadi data structure dan unstructured gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu data. Terus data itu kalau jadi dua, data structure sama data structure. Nah, ini juga di sini juga kita bisa masukin gambar teman-teman. Misalkan, saya buka dulu. Kita buka dulu gitu ya. Nah, misalkan structure data. Nah, kita masukkan gambar gitu buat belajar nanti. Nah, contoh gambarnya misalkan ini gitu ya. Structure data dan unstructured data. Jadi enaknya notebook itu kita tidak hanya belajar tidak hanya ngoding, tapi kita juga bisa masukin macam-macam. Wah, ini enggak terus aja. Gambarnya enggak ini. Nah, ya ada gambarnya. Saya masukin. Nih. Kita simpan datanya. Nah, kita copy. Nah, kita masukkan ini tadi udah background, kita tinggal di sini. Nah, otomatis keluar gambarnya gitu ya. Jadi kalian copy tadi aja, copy gambarnya, terus kalian taruh di situ baru di running. Jadi nanti keluar seperti ini, kayak gitu. Nah, ini pengenalan dulu untuk struktur datanya gitu. Ada yang data structure, ada yang unstructured gitu ya. Nah, kira-kira kalau data structure kira-kira tipe apa? Contohnya apa kira-kira teman-teman? Tahu nggak? Jadi kalau structure data, kira-kira contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya misalkan mana? Data sensor.
Nah, sensor itu kan melalui data, datanya kan berarti terstruktur kayak gitu. Terus misalkan ada, oh sorry, kebiasaan shift enter. Terus ada data saya penjualan. Nah, kalau kalian apa ya beli di supermarket atau apa itu kan datanya sudah terstruktur, dia jelas gitu urutannya seperti apa, ininya misalkan nanti harganya berapa, jumlahnya berapa itu sudah terstruktur kayak gitu. Terus ada lagi nggak kira-kira? Database itu termasuk. Nah betul, database itu structure data. Database itu termasuk ke struktur data karena apa? Dia sebenarnya gini, untuk data sensor, data penjual dan lain ini kan nanti masuk ke database gitu ya. Database itu termasuk contoh untuk data structure data, data terstruktur. Oke, itu untuk contohnya yang struktur data. Terus kalau yang unstructured, apa? Nah, unstructured data itu misalkan apa namanya? Data-data misalkan media sosial. Nah, kenapa kalau data media sosial ini termasuk unstructured data? Karena data media sosial itu macam-macam kan. Maksudnya Twitter kata-katanya bisa bebas apapun, panjangnya juga bebas, tidak terstruktur. Gitu ya. Jadi data kalau bisa dibilang ini adalah teks data. Gitu. Nah, jadi ini termasuk salah satu yang tidak terstruktur. Terus, kira-kira apa lagi? Ada yang tahu? Ada lagi sebenarnya sama media sosial juga, tapi dia apa? Misalkan gambar atau video. Nah, itu termasuk unstructured data. Kenapa? Karena itu datanya belum terstruktur, gitu ya. Dia belum, saya belum strukturnya itu beda-beda gitu. Misalkan voice atau suara gitu. Suara itu kan dia ada gelombangnya, beda-beda tidak terstruktur gitu. Kalau kalian jadikan gelombang terus kalian preprocessing itu nanti akan jadi data terstruktur. Tapi data videonya sendiri atau suara sendiri itu data unstructured gitu. Ini contohnya kayak gitu ya. Oke, ini mana tadi? Oh, sorry. Ini belum diganti. Nah, gini. Jadi ini adalah pengenalan tentang data. Nah, sekarang kita kita bikin dulu data sederhana, teman-teman. Kita mulai dulu dari bikin data sederhana. Let's move. Kita bikin data sederhana. Mari kita mulai membuat data. Ya. Kita mulai dari tekan data terstruktur. Oke. Berarti data terstruktur kalau kita bisa contohkan adalah data paling sederhana adalah tabel yang mungkin kalian sering lihat. Gimana sih bikin tabel gitu? Nah, untuk kita bikin tabel itu harus kita menggunakan library, teman-teman. Nanti kita pakai data frame. Nah, untuk pakai data frame berarti kita harus pakai library namanya library pandas. Kita bikin dulu misalkan import pandas. Misalkan kita namai sebagai PD gitu biar gampang. Nanti disingkatnya adalah PD pandas gitu ya. Nah, jadi untuk pertama kita harus import ini dulu. Nah, setelah kita import baru kita bikin datanya. Datanya misalkan kita bikin misalkan isi sama dengan nah,
kita masukkan misalkan namanya. Terus namanya itu terdiri dari misalkan tadi siapa namanya? Obi gitu ya. Terus Aseno. Terus ada Mira. Terus misalkan ada siapa lagi? Mahlia gitu. Ini untuk namanya. Terus kalau mau ini kan baru nama nih, kita mau nambah lagi. Oh, berarti kita pakai koma. Ini kan nama. Terus kita misalkan anggap aja kita mau bikin data apa ya? Oh, ujian gitu, ujian sekolah gitu ya. Atau nilai sekolah lah, misalkan. Berarti kan ada selain nama berarti misalkan nilai matematika. Misalkan matematika gitu ya. Matematika isinya misalkan, nah ini kalau pakai peti ini artinya dia string atau teks gitu ya teman-teman. Tapi kalau nilai matematika kan dia tipenya integer atau tipe bilangan gitu. Nah, berarti kita tidak perlu pakai petik. Misalkan, oh Obi nilai matematikanya 90. Seno misalkan ya saya berada aja di 50 gitu ya. Almira misalkan 100, Amalia misalkan 88 gitu. Terus misalkan kita bikin lagi enggak cuma matematika gitu. Misalkan kita tambahkan dengan IPA gitu misalkan. Mungkin yang mana IPA. Misalkan kita nilainya Obi 80, terus Seno 70, terus Almira misalkan 90, Amalia misalkan 100 gitu ya. Nah, ini oke. Kalau udah misalkan ini data isi nanti untuk datanya ya kan. Baru kita gabungkan ini ke dalam data frame. Jadi misalkan data frame isinya adalah PD, ini berarti pandasnya tadi. Nah, di sini namanya pakai data frame. Gitu ya, teman-teman. Jadi pakai data frame terus isinya adalah data. Yang dimaksudkan apa? Yang dimasukkan adalah isinya. Gitu ya. Jadi nih, terus habis itu kita print. Benar nggak sih isinya data frame gitu ya? Nah, berarti seperti ini ya. Ini data yang akan kita pakai. Contoh. Seperti Obi tadi matematika 90, IPA-nya 80, Seno matematikanya 50, IPA-nya 70 dan seterusnya. Ini contoh. Ini salah satu data sederhana yang kita bikin. Kayak gitu. Nah, sampai sini paham ya? Ada yang mau tanyakan dulu nggak nih? Cara bikin data sederhana. Aman? Oke. Kalau aman, sekarang kita lanjut lagi. Ini salah satu cara untuk membuat data gitu ya. Nah, ada lagi salah satu lagi misalkan ini tadi kan isinya dimasukkan. Pakai kayak gini kan. Nah, sebenarnya untuk data frame itu selain data frame ada namanya series. Series itu berarti dia hanya satu baris gitu ya. Kalau ini kan berarti satu kolom. Jadi misalkan kolom nama, kolom matematika, kolom IPA ya, kayak gitu. Itu bisa juga selain pakai tulisan kayak gini langsung, bisa juga kita pakai series gitu. Nah, kalau pakai series gimana sih? Berarti misalkan kita bikin data yang sama, data seperti data misalkan nama itu PD, ini pandas ya, pandas dot series. Nah, ini seriesnya. Terus dimasukkan ininya satu-satu. Misalkan tadi kita copy aja ya di sini. Nih. Jadi dia untuk
setiap barisnya, setiap kolomnya kita ini sendiri. Misalkan ini nama, terus misalkan matematika, ya, pd.series. Isinya kita copy aja di sini. Terus misalkan kita tambah lagi dengan IPA. Series. Ini copy dari sini. Kayak gini ya. Terus, nah ini kan apa namanya? Kita bikin seri satu-satu. Ini kalau di running, misalkan nanti kita ini ya, misalkan kita mau print satu-satu bisa print, misalkan nama gitu. Otomatis keluarnya adalah kayak gini. Tipenya objek, namanya ini satu-satu gitu. Jadi kita bisa print satu-satu. Kalau ini tadi kita print semuanya gitu ya. Ini satu-satu, bisa satu-satu. Nah, gimana cara gabunginnya? Gabungin ketiga kolom ini sama kita pakai juga data frame. Nah, mirip yang tadi, berarti kita pakai misalkan df data frame, ini nama data kita ya. Maksudnya namanya boleh bebas kalian apapun. Karena biar kalian nggak bingung, ini nama saya kasih nama df atau data frame gitu ya. Data frame kita itu berarti sama kayak di atas, pd.data frame. Nah, ini sama kok teman-teman. Jadi pakai apa namanya? Sorry. Ini kita pakai. Nah, di sini kita pakai tadi yang mana tadi ya? Nama di sini sama dengan ini. Berarti namanya misalkan kita tulis ya. Berarti misalkan nih ini adalah nama kolomnya, misalkan nama gitu ya. Nama kita isi dengan ini, nama yang N-nya kecil ini. Nama. Terus kolomnya kita namanya dengan matematika gitu ya. Kita isi dengan matematika yang M-nya kecil ini, matematika yang di atas ini ya. Terus untuk yang nama IPA gitu kita isi dengan IPA gitu. Habis itu baru kita print, kita cek benar nggak sih yang kita bikin gitu. Nah, jadi kalian bisa pakai cara ini, cara yang mengisi isiannya dulu, terus pakai data frame ini, atau kalian bisa model series dulu, nanti tinggal pakai data frame, digabungkan menjadi data frame. Ini bisa. Jadi dua cara ini yang paling, ya misalnya kalau untuk kalian manual gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada atau enggak? Adakah? Enggak ada. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan gini. Lupa itu kalau kita bikin data manual. Kalau kita mau bikin datanya data dari CSV gitu. Karena rata-rata banyakkan data di data science itu tipe datanya adalah CSV. Filenya tipe CSV gitu ya. Nah, oke. So, mungkin kita bikin data dulu. Oke, kita coba bikin data dulu. Saya screen. Buka Excel gitu ya. Excelnya mana? Nah, mungkin kita kayak gini. Kita pakai Excel gitu. Misalkan tadi ada nama
Terus tadi apa? Matematika, terus IPA gitu ya. Oke. Terus ini baris 1, baris 2-nya misalkan kita lihat di sini OB 90-80. Nah, OB 90-80. Terus seno 50-70. Seno. Kalian tahu CSV kan ya? CSV itu tipe data yang pakainya koma gitu. Jadi dipisahkan dengan koma. Kolomnya itu dipisahkan jadi koma gitu. Nah, ini seno tadi berapa ya? 50-70. Karena nanti kalau kalian di data science itu rata-rata orang nyimpannya itu dalam bentuk CSV. Ya sebenarnya dalam bentuk Excel bisa juga gitu. Cuma orang di data yang banyak beredar itu CSV, makanya saya ajarin pakai CSV. Ya, kalau pakai Excel gimana ya? Tinggal nanti diubah aja. Library-nya pakai read CSV diganti dengan read XLS gitu ya, tergantung. Tadi apa? Almira. Nah, 190. Terus sama iya 88-100. Oke. Nah, ini di save dulu. Save as. Kita save di mana aja bebas lah, di dokumen gitu ya. Ini kita bikin bentuk mana CSV. Nah, CSV-nya nih, koma delimited. Misalkan namanya adalah dolanan data. Save. Yes. Nah, kita close misalkan. Yes. Nah, terus gimana cara kita panggil tadi? Berarti sama teman-teman. Kita misalkan data kita itu kita panggil dengan PD. Nah, ini adalah pandasnya tadi. Di pandas itu ada namanya read untuk CSV. Berarti di sini adalah read underscore CSV. Nah, ini dengan isi dengan ininya apa namanya address-nya. Nah, misalkan kita tadi cari mana tadi? Nah, ini ya. Caranya di mana? Mungkin kita lihat properties-nya gitu ya. Nah, ini kan ada nih di sini kan. Ya, kita masukkan di sini, kita ubah. Nah, kita masukkan tadi apa namanya? Nama kita adalah dolanan data CSV. Nah, kayak gini. Ini manggil alamatnya. Terus supaya nama matematika dan IPA ini sebagai headernya, kalau di data itu kan ada header atau nanti kalau kalian di data namanya atribut gitu ya. Nah, biar kita tahu bahwa si kolom pertama itu ada header yang kita tambahkan sebagai gini, header dengan 0. Jadi kolom pertama, baris pertama itu sebagai headernya gitu. Ya di mana? Kenapa nih? Oh, sorry. Ini harusnya pakai. Nah, ini kita pen aja.
Gitu ya. Nah, sama. Jadi namanya sama gitu. Kalau kita print data tadi. Jadi terserah kalian mau pakai cara pertama yang manual. Kalau kita memang nggak punya datanya, atau misalkan kalian pengen nyalin datanya, bisa cara manual bisa pakai dua cara ya tadi ya, pakai langsung kalian masukin atau enggak kalian pakai series masing-masing per kolom, atau bisa kalian dari file karena gitu ya, kita panggil filenya terus kita print gitu. Jadi sama aja, ini kita lihat apakah sama sih, sama, nggak ada perbedaan gitu. Nah sampai sini dulu paham nggak untuk membuat datanya dulu nih? Atau ada pertanyaan? Yuk silakan ditanyakan. Silakan. Malu-malu ya, ya Cak ya. Iya nih, waduh, nggak apa-apa loh. Kalau masih bingung atau ada yang wah kecepatan atau gimana, bilang aja gitu. Gimana? Belum ada. Paham ya? Tapi paham ya? Insya Allah sampai saat Paham? ini masih paham. Oke, paham. Oke, terus, nah habis ini kan biasanya nih kalau data seperti ini, kita di sebelahnya itu kan ada kolom total nilainya gitu atau rata-rata nilainya gitu ya. Nah, gimana sih cara bikin rata-rata dari nilainya gitu. Nah, berarti kalau ini tadi membuat data, sekarang kita sedikit olah data. Olah data. Nah, sekarang berarti kita pengen membuat sebelahnya ini data kita itu ada apa ya, rata-rata nilainya gitu ya, rata-rata nilainya. Jadi kita sebenarnya tinggal pakai, misalkan data mana yang mau kita pakai, saya data frame kita tadi mau kita pakai. Terus kita mau simpan itu kolomnya dengan nama apa, misalkan rata nilai gitu ya. Rata nilai ini adalah rata nilainya. Terus kita assignment ini sama dengan itu kalau di pemrograman itu namanya assignment ya. Kita memasukkan data ke dalam suatu variabel. Nah, variabelnya atau data kita adalah df ini. Gitu ya. Terus kita tinggal pakai df. Kita pakai library-nya dari si pandasnya. Saya pakai main. Nah, main ini nanti ya di main ini sebenarnya banyak atributnya. Kita tinggal pakai misalkan aksis. Nah, aksis ini bisa diisi dengan 0 atau 1. Kalau 0 itu berarti jumlah kolom, kalau 1 itu berarti jumlah baris. Kayak gitu ya. Kalau misalkan ininya ke bawah, pengen jumlahnya ke bawah berarti 0. Tapi kalau mau ke samping itu namanya itu 1 gitu. Jadi kalau ke bawah itu kolom, kalau samping itu baris, berarti setiap baris dijumlahkan gitu. Satu baris dijumlahkan. Kan kita 1. Karena kan per orang ya harus dijumlahkan gitu. Habis itu setelah kita assignment, ya kita coba kita print df. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi OB jumlahnya rata-ratanya adalah 85. Ya kan? Tanpa kita perlu menghitung satu-satu, otomatis langsung kita bisa lakukan perhitungan otomatis kayak gitu. Nih. Paham? Gampang ya. Kalau mau misalkan apa ya? Bukan rata-rata gitu. Misalkan jumlahnya ya sebenarnya bisa. Misalkan tapi nggak usah kita assignment ya, kita tampilkan aja misalkan df dot sum c sama dengan 1 gitu. Kalau gini sebenarnya sama. Nah, ini adalah ini kan ada rata-rata ya. Berarti ini sebenarnya tadi plus rata-ratanya ini. Kalau kalian ini sebelum ini tadi. Gitu.
kayak gitu. Jadi ini rata-rata apa jumlahnya kayak gitu. Kalau ini tadi nggak kita masukkan ini nilainya, belum kita assignment, ini juga bisa. Atau kalian assignment dulu ke suatu variabel dulu gitu. Jadi bebas kalian. Tapi rata-rata kita pakai ini. Gitu ya. Oke. Ini adalah untuk rata-rata. Ya, kita misalkan kita juga bisa menampilkan kalau tadi yang saya bilang per kolom gitu ya. Berarti sama kok. Kita tampilkan juga df dot misalkan sum per kolom gitu. Misalkan berarti aksisnya assignment dengan 0. Begini. Nah, berarti nama ini kalau matematikanya ini, IPA-nya ini, rata nilainya ini. Ini jumlahnya ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ini juga bisa kita lakukan gitu. Jadi macam-macam. Terus kalau kita pengen kita pengen mengambil ini kan udah data frame nih, kita mau kalau tadi kalian berdasarkan data tadi. Terus kita mau mengambil datanya satu-satu. Gimana cara kita ngambil data satu-satu? Misalkan kita ambil data satu-satu. Ambil data per kolom gitu ya. Kita misalkan. Bagaimana cara kita pengen ngambil hanya misalkan IPA-nya saja atau matematikanya saja. Kayak gitu. Itu bisa. Berarti kita misalkan kita simpen gitu ya. Data kita ke dalam suatu variabel. Misalkan mat gitu. Mat kita isi dengan kita panggil data frame-nya df. Nah, data frame tadi kan ada namanya masing-masing. Ini matematika, ini IPA, ini rataan nilai gitu. Kalau kita pengen ngambil matematikanya berarti dot tematika. Nih, terus baru kita print matnya. Kayak gitu. Oh, salah tulisannya. Print. Nah, jadi otomatis kita apa namanya ngambil hanya yang matematikanya saja. 90, 50, 100, 88. Kenapa kok ini diperlukan? Karena nanti kalau kita pengolahan data itu kadang kita hanya ngambil beberapa kolom kayak gitu. Hanya ngambil kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Jadi proses ini harus kalian tahu, mengambil setiap kolom. Contoh kalau misalkan kolom yang lain gitu, misalkan IPA. Terus ada df dot IPA. Terus kita apa namanya? Print IPA. Nah, kayak gitu. Jadi hanya data IPA-nya aja yang diambil kayak gitu. Paham ya? Jadi ini nanti perlu teman-teman karena proses apa namanya? Kita di pengolahan data itu kadang ngambil gitu, ngambil beberapa kolom aja yang diperlukan kayak gitu ya. Nah, terus kita sekarang kalau kita udah bikin datanya nih. Waduh, ternyata ada yang salah nih, pengen kita ganti. Gimana cara gantinya gitu. Nah, kita bisa lakukan replace. Misalkan kita mengganti apa? Mengganti data. Tuh, kita pengen ini tadi kebanyakan. Pengen mengambil mengganti data. Gitu. Jadi kita pengen replace data yang salah. Misalkan data ini kan data kita ini tadi ya. Misalkan Seno ini ternyata salah nih namanya, bukan Seno nih namanya. Harusnya namanya Agus gitu. Gimana cara kita mengganti
datanya gitu ya. Berarti tinggal kita pakai library nama dari Pandas juga, dia namanya replace. Berarti kita pakai library replace. df dot replace gitu ya. Jadi replace value mana yang akan kita ganti. Misalkan tadi Seno gimana tulisannya? Seno kita ganti dengan Agus gitu ya. Agus ya. Cara menggantinya seperti ini. Jadi kalau kita ganti seperti ini, terus kalau kita print df-nya lagi, nah yang tadi hasilnya Seno berubah jadi Agus. Ini kalau di bawahnya nanti ternyata ada Seno-Seno lagi, semua Seno diganti dengan Agus gitu. Ya gitu ya. Jadi semua data yang namanya Seno berubah jadi Agus. Kayak gitu. Nah, itu tadi kalau mengganti data apa namanya nama kayak gitu ya. Namanya salah kita bisa ganti dengan yang lain. Terus kalau kita pengen ganti tapi lebih dari satu, misalkan apa beberapa angka pengen kita ganti gitu. Misalkan tadi sini ya. Berarti sama teman-teman, kita pakai refresh juga, misalnya df assignment df don't replace. Nah, di sini kita pakai apa namanya sebenarnya kayak dictionary, ini kan dictionary ya, yang lambang kurung kurawal ini. Pakai dua value akan kita rubah. Misalkan yang nilai 100 itu berubah. Atau misalkan enggak apa ya? Boleh 88 deh. Misalkan 88 ini yang beda banget nih. 88 kita pengen rubah menjadi ini 88 ini karena enggak bulat kita rubah jadi 80 saya gitu. Nih, terus yang nilainya 50 nih. Wah, 50 ini enggak bagus nih, harus diganti dengan enggak tepat nih, harusnya diganti dengan nilai 70, misalkan kayak gitu. 70 kayak gini. Nah, terus misalkan ini contoh 2 aja ya, enggak usah banyak-banyak. Kita print df. Nah, tadi yang apa namanya? Yang nilainya ini berubah. Gitu ya. Jadi yang tadinya yang tadinya 88 berubah jadi 80. Yang tadinya 50 berubah jadi 70 kayak gitu. Itu cara ngeganti datanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oh, satu lagi deh. Kalau kita mengganti spesifik data, apa tadi misalkan kalau tadi kan semua kalau misalkan 100 ya 100 dua-duanya terganti. Kalau misalkan kita hanya yang matematika aja gitu. Jadi kita mau mengganti 100 ini ternyata si Almira ini 100-nya salah nih. Yang matematikanya ini. Kita ganti hanya yang apa ya? Yang di matematika aja. Berarti kita df ini sama df bisa sama dengan df.log. Ini adalah lokasinya. Ya, berarti sorry. Terus habis itu setelah lognya kita apa ya? Ke berapa gitu yang akan kita ganti. Ini kan berarti di matematika dia kalau di apa teman-teman, kalau di Python ini indeks itu mulai dari 0. Berarti kan ini matematika yang nomor 2 gitu ya. Berarti 2
Terus koma, E-nya adalah matematika. Gitu. Jadi matematika indeks ke-2. Kayak gitu. Kita ganti nilainya dengan misalkan 90 gitu, supaya tidak 100 gitu ya. Nah, kalau kita print DF-nya. Nah, tadi yang 90 itu berubah jadi yang 100 berubah jadi 90. Ini untuk spesifik lokasi gitu. Kalau ini tadi dia semuanya, kalau ini untuk spesifik lokasinya. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Iya. Itu yang kan tadi udah ngerubah yang nilai itu DF replace sekian-sekian. Hmm. Tapi rata nilainya nggak ikut keubah. Apa harus diubah sendiri Nah, secara manual atau ada caranya? itu berarti gini, kalau kayak gitu, proses kamu ngasih nilai ini, itu jangan di sini. Kalau kamu merubah ini, artinya gini, kalau kamu udah ngisi ini, datamu di awal jangan dirubah-rubah lagi. Tapi kalau kamu melakukan perubahan data, berarti kamu harus melakukan ini lagi. Proses ininya kamu lakukan lagi. Terus kita nah, seperti itu. Oke, Pak. Karena ini tidak otomatis mengganti ya. Gitu. Karena ini kita bikin bikin rata-rata nilai sendiri gitu. Paham? Sigit? Paham, Pak. Rahmat ya, Rahmat. Paham. Oke. Ada lagi? Makasih, Pak. Oke. Di chat ada yang tanya juga itu, Mas. Oh, ada Cak. chat. Permisi Pak, apakah nama Seno yang di atas mengganti data juga berubah menjadi Agus? Nih, Ini di gimana? sini kan jadi di sini saya gantinya Seno ini saya ganti dengan Agus nih di sini. Artinya kalau saya panggil di sebelum sintaks ini itu namanya masih Seno, tapi karena saya panggil di sini di bawah ini pasti otomatis berubah jadi Agus. Udah nggak ada Seno lagi. Tapi kalau di data di atasnya ya tetap Seno namanya ini. Jadi tetap Seno nih. Karena apa? Karena proses ini kan prosedural. Jadi urut dari paling atas sampai paling bawah. Kalau ya ini hampir sama kayak yang tadi. Kalau di atasnya udah dilakukan itu, otomatis bawahnya nggak berubah. Nah, karena di sini saya rubah Seno jadi Agus, otomatis data setelah sintak ini itu akan berubah jadi Agus semua, nggak ada Seno lagi. Gitu. Paham? Makanya di sini kan print DF-nya juga udah Seno, udah Agus, ini juga udah Agus gitu, udah nggak ada Seno lagi. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi? Oke. Santai ya, kita ngobrol-ngobrol aja, nggak usah tegang. Oke, terus kita ada lagi nih, yang proses yang penting juga di size data, di preprocessing data, yaitu ngecek data ini kosong apa enggak, gitu ya. Jadi ada namanya itu missing value, teman-teman. Jadi kalau kita nanti di suatu kasus gitu, tiba-tiba kita punya file, nah ternyata di file itu banyak data yang kosong. Itu kita harus cek dulu data. Kalau datanya cuma kayak gini mah kelihatan ya, oh ini nggak ada yang kosong gitu. Tapi kalau data kalian jutaan, gimana cara kalian ngeceknya? Masa satu-satu kalian cek ada yang kosong nggak gitu? Kan itu sangat buang-buang waktu gitu ya. Jadi sangat misalnya apa ya? Take times gitu ya kalau anak sekarang ya. Jadi
perlu effort lebih untuk ngecek satu-satu gitu. Jadi kita bisa pakai program. Nah, kita berarti sekarang kita akan cek data kosong. Gitu. Nah, sebenarnya untuk cek data kosong ini gampang kok teman-teman. Kita tinggal pakai library namanya isNull gitu ya. Cuma data kita kan ini nggak ada yang kosong ya. Nanti kita bikin dulu datanya jadi kosong. Caranya gimana ya? Sama, kita replace dulu tadi kayak tadi. df.log misalkan data yang matematika yang 90 ini ya, misalkan berarti 2, matematika. Kita assignment dengan non gitu ya. Jadi non itu artinya tidak ada apa-apa, kosong gitu, datanya kosong. Kita cek dengan kosong. Nah, coba kita print. df. Nah, di sini yang Almira ini jadi kosong atau none. Kalau di data itu ada namanya none atau null atau none kayak gitu ya. Itu atau datanya kosong gitu. None itu singkatan dari non a number. Jadi dia sebenarnya bukan angka gitu. Sekarang gimana cara kita cek apakah dia kosong apa enggak? Sebenarnya caranya adalah gampang. Kita cek pakai isNull. Gitu ya. Df ini adalah data kita, isNull adalah fungsinya untuk cek data kayak gini. Jadi kalau berdasarkan ini, kita bisa lihat data mana aja yang termasuk kosong dan tidak. Nih, berarti kalau kosong, apakah dia kosong? Oh, kalau 90 berarti kan dia tidak. Kalau tidak berarti false. Kalau tidak false. Tapi kalau benar berarti true. Nggak false. Gitu ya. Berarti karena di sini hanya satu yang kosong, berarti artinya yang true hanya satu nih. Ini kalau pakai isNull. Ada satu lagi. Kalau ini tadi adalah isNull berarti ngecek dia kosong apa enggak. Kalau satu lagi adalah not null. Apakah dia kosong atau tidak? Gitu, sama sebenarnya. Not null. Jadi kita pakainya dibalik. Kalau is null itu kosong atau tidak. Kalau ini tidak kosong atau kosong gitu. Nah, ini dibalik. Jadi kalau ini tadi false jadi berubah jadi true. Apakah dia tidak kosong? Iya. Apakah dia tidak kosong? Iya. Apakah dia tidak kosong? Salah gitu. Karena dia kosong. Gitu. Jadi terserah kalian mau pakai is null atau pakai not null. Karena itu sama saja, tidak ada perbedaan. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Nah, ya, sambil saya minum dulu. Takutnya kecepatan. Permisi Pak, Ya, silakan. saya mau tanya yang mengenai yang masih tadi yang cara mengganti Ah, antara dengan replace dan log tadi perbedaannya apa ya Pak? Gimana? Kan juga bisa sama-sama Gimana? spesifik, Pak. Yang antara Suaranya digedein. Yang antara replace sama yang log tadi itu perbedaannya apa ya Pak? Soalnya kan juga bisa sama-sama mengganti secara spesifik kan Pak? Oh, gini. Kalau replace ini, misalkan nih, di sini kan ada 100 nih. 100-nya kan ada 2 nih. Kalau saya ganti misalkan di sini 100 jadi 80, ini artinya matematika dan IPA berubah. Nih. Saya ganti biar berubah dari awal karena datanya udah berubah.
Ini. Nah, kalau ini tadi kan saya ganti yang 100 dengan 80. Artinya yang tadi Almira ini 100, ini juga 100, dua-duanya berubah jadi 80. Tapi kalau di sini matematika yang kedua itu saya rubah jadi nilai 90, otomatis yang berubah hanya yang di kedua doang. Ini nggak berubah. Gitu. Kalau replace, itu kayak kamu kalau di Word atau di Excel gitu ya, kamu pakai Ctrl F, kamu ganti yang misalkan nama apa yang nilainya 80, semua yang 80 akan berubah. Tapi kalau hanya satu indeks tertentu itu kamu pakai log ini. Karena lokasinya ini kamu isi, misalnya kalau ini tidak di replace tapi ditimpa dengan nilai 90. Matematika pada indeks kedua ditimpa dengan nilai 90. Gitu Ozan. Paham nggak ya? Paham, Pak. Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Bentar, saya tak minum dulu ya. Aku sempat minum tadi. Nah, ini kalau kita cek data kosong. Nah, kalau sudah kosong mau diapain gitu kan? Kita ada namanya handling missing value atau penanganan data kosong. Sorry. Ini kita lakukan penanganan data kosong atau handling missing value. Jadi kita akan melakukan penanganan missing value. Nah, penanganan missing value itu ada beberapa cara. Ada yang di drop, ada yang diisi. Nah, kita coba untuk isi dulu gitu ya. Isinya adalah misalkan kita ini datanya ini. Data yang none ini kita ganti dengan nilai 0. 0 itu beda dengan kosong ya. Kalau 0 itu ada nilainya. Nilainya memang 0. Tapi kalau kosong itu nilainya nggak ada gitu. Datanya itu nggak ada. Itu beda. Jadi kalau kalian di Excel juga, kalau kalian pakai average, kalau datanya itu kosong sama data 0 itu akan berbeda. Karena apa? Kalau datanya 0, itu kalau di average, dia ikut dihitung sebagai pembaginya. Sedangkan kalau data kosong, dia tidak diikut sebagai pembagi. Gitu. Jadi apa ya, berbeda ya. Nah, penanganannya pakai pakai diubah jadi nilai kosong. Nah, ini supaya datanya nggak berubah, kita nggak usah masukkan, nggak usah assignment. Tapi kalau mau assignment kan berarti kan gini, df di assignment dengan df dot ini namanya fillna. Jadi fill na atau fill data kosong dengan nilai 0 kayak gini. Kalau kayak gini nanti berubah datanya. Kita harus bikin yang kosong lagi supaya tidak berubah. Kayak gini aja ya. Kok 0, sorry. Kok O sih. Nah, artinya kalau kayak gini, ini nanti yang tadi 0 berubah jadi, yang kosong berubah jadi 0. Jadi kalau tadi yang banyak, yang kosongnya banyak, ya otomatis nolnya dari berubah semua jadi 0 gitu ya. Kayak gitu. Karena apa? Datanya kosong. Pak, kenapa nggak pakai replace? Kan nggak bisa replace karena datanya emang nggak ada gitu. Kalau replace kan data apa jadi apa gitu. Kalau ini kan nggak. Kita mengisi data yang kosong dengan data yang kosong dengan 0. Kayak gitu. Jadi ini salah satu handling missing data atau missing value di preprocessing data gitu. Jadi mengisi dengan 0. Nah, terus kita cek. Sebenarnya kalau ini kan berarti kalau kita masuk ini apa teman-teman, kalau hanya kayak gini artinya dia sebenarnya hanya menampilkan kalau kita lakukan ini, tapi nggak kita simpan, nggak kita assignment ke DF ya. Artinya kalau kalian lakukan apa there is
nol, ya tetap ada gitu. Tetap dia true, karena apa nggak kita simpan. Tapi kalau kalian simpan berubah. Kita nggak usah simpan dulu karena kita mau lakukan dengan penanganan yang lain gitu ya, supaya kita nggak usah bikin data lagi. Nah, kalau tadi berdasarkan yang kosong kita isi dengan 0. Sekarang gini, di data mining, nanti kalau kita preprocessing data yang kosong itu tidak semua diisi dengan 0. Ada juga yang data kita isi dengan rata-rata. Artinya gini, kenapa kok rata-rata? Ya berarti kan data ini kemungkinan ada data yang kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain lah gitu. Jadi di rata-ratanya gitu, di rata-rata dari si datanya. Nah, gimana cara kita merata-rata? Nah, itu kita bisa pakai, ini terserah kalian, mau semua data rata-rata untuk semua data atau hanya per kolom. Misalkan kita hanya matematika aja gitu ya, karena ini kan hanya kita pengen per matematika aja, rata-rata dari matematika. Ya artinya kita bisa pakai tadi df.filna. Nah, di sini kita isi dengan rata-rata dari si matematikanya. Tadi kan kita bisa belajar pakai main tadi ya. Berarti kan df. Nah, ini adalah datanya matematika. Terus kita pakai rata-rata main. Nah, di sini kita tinggal pakai rata-ratanya kan ke bawah nih, rata-rata matematika ke bawah. Berarti kita tinggal pakai aksis segmen 0. Ini sebenarnya sama kayak yang di atas tadi. Kalau kalian mau ngisi dengan data rata-rata di bawah ini. Kalau kalian isi satu yang malah ke samping kan kayak gitu. Tapi ini hanya matematika berarti ke bawah. Di aksesnya di 0. Gini. Kalau kalian isi dengan kayak gini, artinya yang 0 ini berubah jadi rata-rata di matematika ini. Nah, kayak gini ya. Berubah jadi ini. 80 sekian gitu. Nah, datanya jadi 80,66667 ya, kebetulan ini 6667 ya, jelek. Ini kita ganti aja. Tes gak apa-apa wes. Ini panjang karena ini ya teman-teman, yang 62 ini karena jadi panjang. Ini rata-ratanya. Jadi tadi rata-rata dari 90, 70 sama 88 gitu. Berubah jadi ini 82 sekian. Gitu. Jadi ini berubah berdasarkan rata-rata dari kolomnya. Kayak gitu. Ini untuk rata-ratanya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Terus sekarang terakhir, kalau kita pengen mengisi dengan ini kategorikal. Kategorikal itu artinya apa? Data yang misalkan ini kan nggak ada data kategorikal. Kategorikal itu kayak misalkan jenis kelamin gitu, laki-laki, perempuan gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan nanti penanganan data. Nah, karena ini datanya kita nggak ada jenis kelamin ya, kita masukkan dulu jenis kelamin misalkan. Nah, ini hampir sama kayak tadi, kita masukkan df, misalkan jenis kelamin gitu ya, nggak susah. Nah, kita masukkan nih jenis kelamin, kan ini berdasarkan ada Obi, Agus, Almira, Amalia gitu ya. Misalkan Obi kan berarti laki-laki. Agus, Agus kita bikin kosong aja. Artinya kita nanti missing gitu ya, missing. Terus Almira Almira misalkan perempuan. Terus Amalia perempuan, saya kayak gitu. Nah, kita tambahkan ini ke sana, baru kita print.
print df. Nah, ini obi ada nih nilainya, gitu ya. Jadi apa? Obi laki-laki, Agus jenis kelaminnya nggak ada, anggap aja ini belum ada. Almira perempuan, ini perempuan. Nah, gimana cara menginputkan ini untuk yang perempuan? Ini kita di atas tadi kita kasih dulu df. Biar kita fokusnya di situ. Nah. Oke. Setelah kita tadi ngurusin yang angka-angka ya, sekarang kita ngurusin yang kategorikal ini. Gimana cara kita menangani yang kategorikal ini, gitu ya? Cara kita menangani kategorikal berarti kita, nah ini sama. Nanti saya akan tunjuk ini apa? Kita nggak usah simpan dulu karena nanti untuk yang terakhir akan kita drop, gitu ya. Nah ini kita cek. Berarti kita cari caranya adalah df.apply. Nah ini kita akan mengisi data yang non ini. Oh kita cek. Kalau kalian nggak cek, df is null. Nah, ini ya berarti yang non ini adalah true karena dia kosong. Terus kita tangani untuk data yang kategorikal. Kategorikal gimana sih datanya? Yang data kayak gini, bukan kategorikal itu berarti kategori gitu ya. Bisa laki-laki perempuan, bisa baik tidak baik, atau misalkan atau ada 3 misalkan apa gitu, itu bisa, itu kategorikal. Nah kategorikal itu bisa kita ganti dengan biasanya ya teman-teman, biasanya kalau kategorikal itu kita ganti dengan modusnya atau nilai yang sering muncul. Jadi kalau di sini ada laki-laki, ada perempuan-perempuan, kemungkinan ini Agus nanti akan berubah jadi perempuan. Karena apa? Karena yang paling sering muncul adalah perempuan, kayak gitu. Jadi nilai yang paling sering muncul atau kalau di matematik namanya modus gitu ya. Bukan modusin orang loh ya, modus. Nah, gimana caranya? Ini tadi df.apply. Nah, ini kita akan memasukkan apa ya istilahnya, bukan rumus sih, tapi ekspresi. Ekspresi dia hampir sama ya rumus. Nah, ini lambda ini ekspresi untuk ini apa ya? F dalam kurung X gitu ya. Berarti kan X-nya nanti berapa gitu ya akan kita inputkan. Nah, pakainya lambda ini. Jadi untuk menangani single expression. Ini disainkan dengan X dot filna. Jadi X ini apa ya istilahnya bebas sih, bebas kalian gitu. Nggak harus X. Tapi bebas apapun lah ya. Tapi ini biasanya ya yang normal-normalnya biasanya kan fx gitu ya. Kita pakai itu. X dot value-nya terus count. Kita hitung yang paling banyak. Jadi menghitung value count-nya. Terus dot index. Nah, indeksnya ini berarti berdasarkan baris kolom gitu ya. Nah, mana nih ada salahnya di sebentar. Lambda X. Oh, ini salah, sorry. Ini cons. Nah, gitu. Jadi kita akan mengganti data kosong di kategorikal. Ini kan di kategorikal. Itu dengan data yang sering muncul atau modusnya. Modusnya ini kalau di sini kan ada tadi ya. Kalau di sini kan yang paling banyak keluar adalah P, perempuan. Berarti otomatis di sini dia akan mengganti dengan perempuan gitu. Jadi untuk data yang kategorikal sama semua seperti itu teman-teman. Jadi kita ubah yang paling sering muncul. Kayak gitu.
Agus, Oke. Agus. Agus jadi perempuan ya nggak apa-apa. Ya karena ini hanya data ya, datanya Iya. hanya seperti itu. Kalau data kosong kita ya tebak-tebakan aja gitu, istilahnya kayak gitu. Karena datanya kosong gitu. Kalau datanya misalkan 1.000.000 yang 02, itu kira-kira perlu diganti atau enggak teman-teman? Ya, perlu diganti enggak? Kalau datanya 1.000.000 yang 02 gitu. Oh, Agustina, ya bisa juga, bisa juga. Ya, kira-kira diganti enggak? Kalau datanya 1.000.000 terus yang 02 bukan nggak usah diganti tapi dihilangkan. Nah, tapi kalau datanya cuma misalkan 10, 2 hilang, ya kan kita perlu melakukan penanganan gitu ya. Penanganannya ada tadi. Kalau datanya data numerik, kita bisa lakukan rata-ratanya. Paling sering ya, ini sebenarnya bukan hanya rata-rata, bisa macam-macam. Bisa kuartilnya, bisa pakai trennya, bisa pakai yang lain-lain. Cuma yang paling sering dilakukan pakai mean-nya atau pakai rata-ratanya. Terus untuk data kategorikal, yang paling sering adalah mengisi dengan modus atau nilai yang paling sering muncul. Atau ya, nilai yang paling sering muncul gitu ya. Itu. Nah, tapi kalau datanya 1.000.000, kita nggak perlu, ya maksudnya bukan nggak perlu sih, lebih baik ya dihilangkan saja kalau datanya kecil gitu ya. Nah, makanya salah satu penanganan yang terakhir adalah, ini kan nggak kita assignment nih, makanya datanya masih kosong ya. Kalau kita cek kan masih def-nya masih ada yang kosong kan, ini kan masih kosong. Walaupun ini kelihatannya udah diisi ya, tapi ini kan kita tidak assignment. Kalau kalian assignment ya gini, df ini ya berubah gitu. Otomatis sudah nggak ada yang false gitu ya. Nah, cuma karena kita pengen lakukan drop, ini kita hilangkan. Nah, berarti di sini ada yang ini harus diulangi. Nah, makanya di sini ada yang masih kosong, masih true ya. Nah, gimana caranya kita drop untuk data yang kosong? Sebenarnya ya sama aja, gampang. Kalau kita simpan berarti ya df assignment gitu ya, tapi kalau enggak ya ini df drop. Nah, artinya kita akan menghilangkan data yang kosong. Berarti kalau kayak gini, otomatis dia datanya tinggal 3 gitu. Yang kosong dihilangkan. Kalau mau kita simpan ya berarti di df. Nah, kita baru print. Kayak gini. Ubah jadi hilang gitu yang Agusnya tadi. Tapi kalau nggak kita simpan, ya berubahnya jadi gini. Nah, ini jadi kayak gini ya. Oke, ini kalau kita lakukan penghapusan. Kita simpan aja. Kita print. Nah. Terus habis itu ini terakhir. Setelah kita handling class, kita ada namanya transformasi atau kita lakukan transpose gitu ya. Misalkan contoh sederhana dari transformasi adalah lakukan transpose gitu. Kalau transpose gimana caranya? Caranya adalah sama sebenarnya, pakai df.t. Kalau kayak gini otomatis dia akan di transpose.
Jadi yang tadi aslinya nama ini jadi berubah nama seperti ini. Seperti itu. Nah, ini terakhir. Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita sampai di handling missing value. Terakhir ini ya. Ya, ini ada transformasi sedikit lah. Yuk, silakan yang ingin bertanya. Atau mungkin kayak gini pertanyaannya ya. Oh, ini ada yang chat nih apa nih? Oh, ada. Kak, ada aturan case sensitivity gak ya di codingan Anaconda? Hampir semua codingan rata-rata case sensitif, termasuk Python. Setahu saya semua case sensitif sih. Contoh kayak mana? Misalkan ini deh, matematika mana tadi? Matematika. Tadi awal. Ini kita pakai matematika gini. Nah, ini. Matematika is not defined. Karena apa? Karena matematikanya huruf besar kan ini. Gitu. Jadi untuk Python ini juga case sensitif. Gitu ya. Tadi siapa tadi yang tanya? Rendika. Termasuk dia salah satu yang case sensitif. Karena sebenarnya kenapa kok dibikin case sensitif supaya semakin banyak pilihan gitu. Kalau nggak case sensitif kan berarti cuma ada A sampai Z, terus angka, simbol gitu kan sedikit. Karakternya terbatas. Iya, karakternya terbatas gitu. Sedangkan kalau case sensitif kan kombinasi setiap besar kecilnya pun juga mempengaruhi gitu. Gitu. Ada lagi? Mungkin maksudnya Rendika bisa seperti menulis di F ini kalau dia besar F besar juga apakah nanti berbeda atau bagaimana kan seperti itu. Oh, sama kok, semuanya sama. Case sensitif juga. Di sintaknya bukan variabel ya, itu sama-sama ini. Sama-sama case sensitif. Rata-rata library itu ditulis dalam bentuk kecil. Saya kecil semua ya, saya kayak ini drop. Nah, is null, apply ini kecil semua. Is null ini kecil semua. Jarang yang besar. Jadi rata-rata disejajarin dengan kecil semua. Kecuali yang mungkin ini T ini kecil. Ini kalau ganti nggak bisa karena dia besar. Terus gini, apa berarti harus ngapalin ya? Ya enggak, kalian nggak harus ngapalin. Kalau bingung tinggal cari aja di internet banyak. Nggak semuanya dihafalin. Saya juga kadang nggak hafal kalau lupa gitu ya, saya searching. Apa ya? Missing value gitu. Misalkan penanganannya apa gitu. Searching. Nggak harus dihafalin. Tapi ini yang sering-sering saya pakai, jadinya saya tahu lah. Gitu. Ada lagi? Yang lain mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau enggak, saya kasih satu hal yang menarik lagi dari Jupyter Notebook ini. Yang menarik satu lagi adalah kalau kalian pakai Jupyter Notebook, kalian bisa ubah ini menjadi slideshow. Ini ya, view, cell toolbar, dan ini slideshow. Nah, ini kita ganti dengan slide. Ini misalkan kalau ini berarti sub slide gitu ya. Kan ini slide baru. Nah,
Cuma ini karena kita belum ini, kita harus install dulu ininya. Nah, install anakodanya. Install anakodanya. Jadi ini kalau kalian pengen tahu ininya apa, itu tinggal ini. Kita install Conda, install. Nama library-nya adalah Rise. Nah, jadi tinggal Conda install Rise. Kita tunggu aja. Nanti dia akan nah ini dia akan install package-nya. Jadi ini saya contohin benar-benar saya salah ulang ya. Jadi installnya gimana? Nah, ini package-nya. Ini nanti akan ada YNN. Berarti ini yes. Kita akan install. Ini kelihatan nggak command prompt saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan ya? Nah, ini berarti udah selesai. Kalau udah selesai, ini bisa boleh di close juga boleh, enggak juga boleh. Nah, ini Jupyter Notebook-nya disimpan dulu. Save. Ready save ya. Terus kita keluar dulu. Ini tadi di lock, di quit. Nah. Karena kebetulan belum kita ini. Kita buka mana Anaconda. Tadi masukin di mana tadi? Pada tik. Nah, ini kebetulan ada data. Nah, ini kalau ini udah kita ganti dulu nih biar kita ini masuk subslide gitu ya. Ini masuk ke subslide. Kita inikan dulu subslide, ini misalkan slide, ini di subslide. Di subslide. Ini slide. Ini dihapus saja. Ini subslide. Oke, ini slide. Ini agak banyak ya. Tapi nanti kalau misalkan kalian udah bisa ya kayak gini-gini kan nggak harus sendiri-sendiri. Ini kan sesuai dengan, ini karena kebetulan tadi kan kita belajar satu-satu ya. Nanti kalau kalian kan nggak harus satu-satu gini. Ini kita bikin slide. Subslide. Ini slide. Subslide. Ini subslide. Ini juga ada pilihannya note ya. Note itu berarti nanti jadi di bawah. Kalau skip berarti dia nggak muncul gitu. Kalau fragment ini kalau dia akan berubah kalau kita klik gitu. Ini
Bentar ya, kok masih banyak? Kok nggak selesai-selesai? Nah, udah. Karena udah semua kita bikin, baru kita klik yang ini, teman-teman. Sebelahnya ini. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Nah, dengan kita bisa slideshow. Ini dolanan data yang sub slide tadi di mana, di bawahnya ya, B Cak Seno. Terus kita ke samping. What is data? Nah. Oke, terus ke samping lagi. Mulai struktur data. Muncul kan? Ini. Kayak gitu. Jadi kalian bisa sambil ngoding, terus hasil codingannya bisa kalian tampilkan. Jadi di sini bisa kita bikin gambar. Ini kalian masukin gambar kalian juga bisa tadi kan, seperti yang tadi saya bikin. Mana tadi? Ini kan kalau kalian mau masukin gambar kalian juga boleh aja ini. Jadi notebook ini termasuk yang cukup powerful. Jadi kalian bisa kalau belajar bisa sekalian ngoding, sekalian belajar di sini, kalian pakai catatan. Habis itu bisa kalian tampilkan kayak gitu, slideshow-kan untuk orang lain. Atau untuk misalkan untuk presentasi sambil ada codingannya, kalian cek bisa dijalankan gitu kan hasilnya. Gitu. Jadi kalau ini kan tadi mana? Misalkan contoh ini kan hasilnya ini kan keluar hasilnya gitu. Sedangkan kalau kalian di PPT kan masa harus ini satu-satu kan kayak gitu. Nah kan hasil program kalian seperti apa akan langsung keluar otomatis. Kalian running dulu ya. Saya kayak gini kan keluar hasilnya seperti apa. Sangat sangat memudahkan kita untuk presentasi dan sekaligus ngoding gitu. Gitu itu terakhir yang akan saya tunjukkan ke kalian untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, saya terbuka untuk pertanyaan. Nah, nanti akan saya kasih juga ini filenya. Nanti bisa kalian buka sendiri. Nanti .py ya, nanti kalian bisa buka di Python kalian masing-masing. Kalau kalian bukanya pakai notebook, berarti simpannya .ipn ini, ipynb. Nah, tapi kalau kalian bukanya di Python-nya langsung, harus di .py. Gitu. Terserah kalian mau save di mana. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, ada nggak nih yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Sangat Menarik. terbuka untuk pertanyaan. Ayo, ada yang mau bertanya? Tahu usul topik nih untuk kedepannya. Boleh. Boleh. Ini saya tuh kameranya di sini, laptop saya di sini jadinya miring-miring ya saya. Kamera HP, kamera laptopnya nggak bagus soalnya. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke. Atau mungkin masukan buat saya. Mungkin masukan, wah Pak itu gampang Pak, saya udah bisa ya. Boleh. Diam-diam semua, ada ini semuanya. Soalnya kameranya juga dimatikan, jadi kita nggak tahu. Ada semua ini orangnya di sini? Ada nggak? Ada. Ozam yang ada. Yang lain ada nggak? Ada nggak? Ya, oke. Itu Rendika. Yang lain ikutan on cam kayak Rendika. Yang bertanya mungkin ada? Menarik sekali ya tadi dari Pak Seno, teman-teman. Jadi dijelasin banget dari awal ya, dari data, kemudian bagaimana cara memasukkan data, kemudian mengolah data, terus ngecek data apakah ada yang kosong atau tidak, kemudian bagaimana caranya mengganti data atau mengisi data, ya.
tentunya nanti kita minggu depan mungkin dan nggak tahu ya sampai kapan kita akan belajar yang lebih seru-seru lagi. Untuk yang sekarang ini kira-kira ada yang mau tanya dulu atau ada saran mungkin ke depannya pengennya apa nih gitu. Mumpung belum kita tentukan nih minggu depan kita pengennya belajar apa gitu. Ada saran mungkin? Saran apapun deh, mungkin nggak tentang materinya atau mungkin tentang harinya atau tentang jamnya atau tentang apa bahas. Saya mau tanya tapi nggak tentang materinya. Boleh. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Itu kalau kita di sains data itu nanti pakai melajarin kayak di BigQuery gitu-gitu atau cuma di Python di yang apa kayak tadi notebook gitu. Oke. Jadi nanti kita belajar juga kok. Query juga belajar, database juga belajar. Jadi nggak hanya tentang Python aja. Nanti kita pertama tetap belajar dasar pemrograman ya, tetap prosedural kita belajar, terus struktur data nanti kita juga belajar. Terus basis data kita juga belajar, PBO nanti kita juga belajar gitu. Itu termasuk di bagian ini data engineer karena di database dan lain-lain itu nanti dibutuhkan juga di data science kita. Nanti kita pelajarin juga. Oke, Pak. Kayaknya Rahmat udah nggak sabar nih mau belajar ya Rahmat ya. Iya, Kak. Iya. Nanti kita belajar SQL, NoSQL, belajar juga. Yang lainnya ada boleh loh tanya-tanya yang lain-lain juga. Kak, ya Ozam. Nanti di sains data ini apa masih ada penjurusan sendiri-sendiri lagi ya, seperti kayak data analis atau data scientist atau business intelligence gitu? Oke, Pak Seno. Oke, untuk penjurusannya gini, nanti kita ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu membantu kalian untuk tugas akhir kalian itu mau kemana? Mau ke data engineer kah? Mau ke data scientist kah? Mau ke data analis kah? Atau ke business analis? Nah, mata kuliah itu yang nanti akan membedakan satu orang dengan orang lain gitu. Jadi kalian boleh, kalau kalian pengen ke data engineer nih, saya mau fokus ke data engineer Pak. Ya sudah, mata kuliah pilihan yang kalian ambil ya mata kuliah data engineer. Sedangkan kalau ke data analis ya nanti mata kuliah ke data analis kayak gitu. Tapi nggak ada penjurusan secara resmi bahwa nanti kamu jadi apa, enggak. Tapi kita hanya mata kuliah pilihan yang akan mata kuliah peminatan gitu yang akan kalian ambil. Kayak gitu. Tapi boleh ya Pak, kalau ingin mengambil semua, bisa penasaran nih, pengen ambil semua mata kuliahnya maksudnya, mata kuliah pilihan, boleh atau tidak Pak seperti itu? Biar teman-teman. Boleh. Boleh ya teman-teman? Boleh. Pak, saya nggak cukup nih cuma satu penjurusan aja data engineer gitu, pengen yang lain ya boleh. Boleh aja. Mungkin biasanya yang masih bingung nih, masih meraba-raba, pilih mana ya, nanti tugas akhirnya pengen kemana. Nah biasanya nanti cari-cari tahu dulu dengan mengambil mata kuliah pilihannya gitu, biar tahu mau masuk ke mana gitu ya. Gitu Ozam, terjawab ya Ozam? Iya, jelas Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lainnya? Ada lagi nggak? Ya. Oke. Ini jam 10:30 masih 3 menit nih. Kemarin kita minggu lalu kita 11. Barangkali masih ada yang mau bertanya atau memberi saran. Kalau mau nanya materi yang lalu boleh Kak? Boleh. Ada pematerinya nih di sini, ada Cak Obi. Gimana? Kemarin waktu nginstal Anaconda Prom itu aku error terus. Cak Obi bisa dibantu. Errornya kayak gimana errornya? Yang waktu nginstal Conda install Interflow-nya Pak. TensorFlow apa? Iya. Oh iya. Mungkin di TensorFlow biasanya minta ini sih, GPU biasanya ya. Kalau laptopnya ada
nggak ada GPU-nya kadang error. Cuman untuk basicnya TensorFlow biasanya di Anaconda itu udah keinstal ini, bisa diinstal yang 1.4. Nah, cuman untuk yang deep learning itu dia membutuhkan 2.0, butuh environment baru. Ya mungkin nanti kalau lebih detailnya bisa chat ke saya juga nggak apa-apa. Oh, makasih ya Kak. Oke. Bisa chat ke Cak Obi langsung nih, pakarnya Afriono. Iya Kak, makasih. Yang bertanya dari Rizal, Kak, saya kan pernah belajar basic SQL dan terlihat lebih mudah dari Python. Untuk data science, apakah bisa hanya dengan SQL atau wajib dengan Python juga? Gimana, Nah, Cak? gini. Kalau SQL itu biasanya untuk query-query sederhana, ya bisa sih query-query yang susah juga bisa. Tapi dia tidak untuk data analitiknya, tidak untuk misalkan kalian melakukan prediksi, kalian melakukan asosiasi atau kalian melakukan clustering, itu nggak bisa kalau kalian hanya pakai SQL. Nah, proses pemrosesannya ini biasanya pakai bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrogramannya biasanya yang sekarang lagi tren itu kalian bisa pakai R atau pakai Python. Kalau dulu bisa pakai C atau C++ itu pun juga bisa gitu, atau Java itu juga bisa. Nah, kalau SQL itu hanya query gitu, hanya untuk mengambil datanya, ngolah data sederhananya gitu, tapi tidak bisa untuk prediksi dan lain-lain. Misalkan machine learning-nya gitu ya. Kalian butuh machine learning itu nggak bisa hanya pakai SQL. Kalian butuh belajar Python juga kayak gitu. Kalau tadi yang kita lakukan tadi itu dilakukan di SQL bisa, iya bisa. Tapi untuk selanjutnya misalkan untuk machine learning-nya itu nggak bisa kalian pakai SQL gitu. Itu Rizal. Paham nggak ya? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang lainnya? Oke. Gak ada ya? Tuh, Ozan mana? Ozan. Uzam. Hilang dia. Oh iya, nggak ada. Oh, masuk lagi. Oh, ini masuk lagi. Koreksi. Oke, ini sudah 10.30, mungkin mau diakhiri ya, Cak Seno ya? Ya, boleh. Kita foto dulu lah, kita foto dulu. Oke, foto dulu. Yuk, nyalain kameranya lu, teman-teman. Kita foto sebentar. Dinyalain kameranya, kita foto sebentar. Yuk, yang cewek-cewek cari kerudung. Biasanya nunggu dulu nih, pada riwa cari kerudung. Ada Aida, Inge, Nanda, yuk Irma. Ada Sena juga. Oh, Irma sudah. Oke, kurang Nanda sama Sena, Maida. Oh, Sigit juga. Selamat. Oke, kita tunggu sebentar ya. Rahmat? Aida, Inge, Nanda? Oh, lagi di luar Nanda. Yang lainnya, Aida? Sena? Inge sama Rahmat? Nah, sudah nih Rahmat. Yuk kita foto. Aida, Inge ada di situ? Sena? Tuh, Ozan mati lagi. Tuh, Inge. Jadi pada mati. Lagi nggak ada kali ya. Inge, Aida, Sena. Oke, mungkin Caubi difoto kan? Masih di mute? Kasih apa? Oh, ya, saya ternyata. Barusan udah tak apa-apa ternyata masih mute.
Oh, belum siap tadi, belum siap. Oke. Ya, lagi. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Cek. Sudah. Sekali lagi. Gayanya gimana nih? Kita nggak ada gaya apa ya? Saya data nggak punya gaya. Kayaknya masih pakai gayanya Telkom semua. Ini. Ya, Wah, kita bedain aja, Kok saya gimana ya buatnya? biar kayak kelihatan ada bantal. Nah, Oke, wes, ayo. gaya bebas. Gaya bebas. Aku kepotong nih. Itu Ya ya. udah. 1, 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih Cak Obi. Ditutup silakan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Ada cukup lumayan rame nih. Semoga kedepannya lebih rame lagi ya, diajakin teman-temannya. Biar makin tahu nih gimana sih di sains data nanti. Jadi ya nambah-nambah ilmu ya sambil liburan gitu, lumayan banget ya. Oke, terima kasih Cak Seno atas materinya yang sangat menarik, dan teman-teman semua kita ketemu lagi. Dulu. Oke, untuk yang masih belum berhasil mungkin untuk install Anacondanya mungkin bisa tanya-tanya ke temennya, dan rekamannya kan ada ya, biasa di-share, nanti bisa sambil coba-coba sendiri ya, kan bisa latihan-latihan sendiri, biar nanti kalau kuliah tidak kaget gitu ya, setidaknya sudah pernah mencoba. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah untuk waktunya nanti menyusul mungkin di waktu yang sama. Oke, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno, terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua.